Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari sore hari ini kita mau siapkan hati kita, hidup kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sebab kita percaya hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Hanya dekat dengan Tuhan ada kekuatan. Amin. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Dan kasih-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Sore hari ini kembali lagi kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Merendahkan hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang penuh kuasa. Dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Biar kami mau mendekatkan hidup kami kepada Engkau, Sang Pemberi hidup. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa-Mu yang ajaib. Engkau kerjakan atas setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab damai sejahtera-Mu teduhkan hatiku, seperti sungai yang mengalir segarkan jiwaku. Yesus
Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin Tuhan. Hanya Engkau Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab damai sejahtera-Mu teduhkan hatiku, seperti sungai yang mengalir segarkan jiwaku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa jalan hidup kami akan selalu rata, selalu mulus. Tapi kami percaya Tuhan, di tengah badai, Engkau tetap beserta kami. Amin. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Yes. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah berputus asa. Sebab kami memiliki Allah El Shaddai. Amin. Allah yang besar, Allah yang hidup. Yes. Haleluya. Yang sanggup melindungi kami. Amin. Yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Yes. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes, Lord Jesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati
setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Yes, jangan berputus asa. Mujizatmu pasti terjadi. Yes, Lord. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku percaya bahwa Engkau bekerja. Ku percaya Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Yes, Tuhan, di hidupku. Katakan dengan imanmu, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami percaya, kami percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi dengan imanmu serukan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, Sungguh kami bersyukur mempunyai Tuhan Allah seperti Engkau yang banyak menjanjikan janji-janji kemenangan, janji yang memberikan kami pengharapan. Walaupun di tengah badai, Engkau hadir meneduhkan badai itu, dan kami percaya hati kami menjadi tenang tatkala Engkau berfirman. Karena itu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus,
bekerja di tengah umat-Mu yang saat ini sedang mendengar. Tuhan, melalui sarana media, Engkau bicara Tuhan, taklukkan hati mereka, supaya mereka tahu ada satu yang memegang kontrol di atas segala-galanya. Itulah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Amin. Saudaraku, hari ini kita berbicara tentang jagalah pikiranmu. Karena pikiran kita itu menentukan hidup kita, langkah kita, dan selanjutnya juga perbuatan kita. Karena itu betapa penting kita sekalian menjaga pikiran kita, supaya pikiran kita ini tidak kena tembakan iblis, sehingga kita akan mati rohani kita. Nah, saudaraku, Amsal 23 ayat 7 merupakan ayat yang baik sekali untuk kita kaji, untuk kita mengerti. Mari bersama-sama membacakan ayat ini dengan suara yang keras dalam bahasa Indonesia. 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Iya, saudaraku, kadang-kadang orang tidak tulus, hatinya beda dengan pikirannya. Ya, saudara, dan inilah yang banyak terjadi, pikiran berbeda dari hati. Kalau dikatakan membuat perhitungan, dalam bahasa Inggris katakan think, pikir, ya. Lalu suku dalam dirinya sendiri, itu lebih baik diterjemahkan dalam jiwanya sendiri. Dan jiwa itu salah satu unsur dari jiwa adalah pikiran, selain perasaan dan kehendak. Tapi yang pegang role paling banyak itulah pikiran. Karena itu, saudaraku, kita mesti berhati-hati dengan pikiran kita ini. Kadang-kadang orang berdialog, apalagi mau menipu orang, sebetulnya hatinya ketawa, kamu ini aku tipu. Tapi omongannya begitu manis, karena itu mulutnya manis. Berbeda dengan pikirannya yang merencanakan yang jahat. Saudara, kata membuat perhitungan, waktu saya teliti dengan baik, atau think, itu dari kata sa'ar, yang berarti memisahkan, membuka. Jadi pikiran kita itu begitu kita dengar input informasi, kita mesti belajar memisahkan. Dan itu digambarkan, yaitu pekerjaan daripada satpam, ya, atau doorkeepers. Di satu perusahaan yang besar selalu ada doorkeepers. Juga di dalam rumah Tuhan, kalau saudara membaca Alkitab, waktu Daud, mulailah Daud, dulu Musa tidak ada itu, tapi Daud membuat orang-orang Lewi itu doorkeepers. Jadi penjaga pintu, karena pintu-pintu begitu banyak, pintu kota Yerusalem dan juga pintu bait Allah. Jadi ada penunggu-penunggu pintu, satpam yang memilah ini boleh masuk atau tidak boleh masuk. Itulah pikiran kita. Nah, setelah masuk, itu masuk ke hati. Jadi hati itu seperti tuan rumah. Boleh enggak? Gitu ya. Satpam kadang-kadang enggak tahu, ini tamunya meragukan, dia telepon dulu intercom sama tuan rumah. Pak, ini ada tamu ini, katanya anggota keluarga, betul enggak?
Ini terjadi dengan saya, Sku. Kalau saya datang ke rumahnya salah satu dari keluarga kami yang cukup kaya, Sku, dia pintu gerbangnya bukan main, Sku. Dan saudara kalau saya datang ke situ, mesti tunggu beberapa menit baru bisa masuk. Kenapa, Sku? Karena dihubungkan lebih dulu siapa itu yang masuk. Nah, inilah pikiran kita, Sku. Jadi pikiran kita yang menentukan boleh masuk atau tidak boleh masuk ke dalam rumah. Rumah itulah Tuhan dirimu sendiri juga. Jadi satpamnya itu Anda dan tuan rumahnya itu juga Anda. Karena itu hati-hati, Sku. Dengan pikiranmu, apa yang kamu masukkan. Kalau kamu sudah masukkan di hatimu, nanti akan keluar. Nah, ini juga mesti satpamnya ya. Misalnya ternyata tamu itu tadi mengaku keluarga tapi masuk lalu merampok, kan bisa juga. Walaupun itu keluarga. Ya, satpamnya akan kata nggak boleh keluar, saya tangkap. Nah, mestinya kita juga begitu ya. Kalau sudah masuk hati kita sudah banyak unek-unek, lalu brol keluar, ambrol. Mulut kita nggak bisa dibendung. Dan itu banyak orang lalu flattering, kemana-mana cerita negatif, lalu siapa yang mengizinkan dari dalam keluar? Pikiranmu juga. Oh, betapa penting pikiran ini. Ini satpam untuk kita. Kita mesti jaga dengan baik. Karena itu tujuan khotbah ini adalah hidup dengan pikiran yang benar. Sehingga kalau kita mau disertai Tuhan, kamu mesti punya pikiran yang benar. Inilah target khotbah yang hari ini sudah dengar melalui streaming, sudah dengarkan. Oh, jadi saya mesti hati-hati sekarang dengan pikiran saya ini. Ya, saya mesti menyaring dengan baik. Baik yang masuk, istimewa yang keluar. Karena kata Tuhan, dari dalam hati keluar melalui mulut. Dan itulah yang menajiskan banyak orang. Jadi kalau masuk, itu merugikan dirimu sendiri. Tapi kalau sudah keluar, virus COVID yang bisa mematikan. Karena itu hati-hati, kita jangan banyak bicara tentang COVID. Kita bicara tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Saudaraku, saat ini memang dengan adanya COVID, dianjurkan supaya semua penduduk disarankan menjaga kebersihan. Sebetulnya kebersihan itu juga sudah ditulis di Alkitab. Ya, adat istiadat orang Yahudi kalau masuk rumah pada zaman dulu harus cuci tangan dan cuci kaki. Tuan rumah menyediakan tempat, kadang-kadang tempayan di depan yang besar. Ya, kalau tamunya banyak, tempayan gentong yang besar untuk mencuci kaki dan mencuci tangan. Dan memang ini kita perlu lakukan. Saya kalau pergi-pergi dari dulu, selalu masuk rumah mesti cuci tangan. Tidak pernah saya masuk tanpa cuci tangan dulu langsung makan. Never. Saya sudah didik diri saya sendiri. Karena saya baca Alkitab begitu. Ya, karena itu, ada hal-hal yang perlu kita jaga untuk tubuh kita. Tapi banyak orang ketakutan akan tubuh lebih daripada kepada jiwanya. Nah, ini salah yang besar. Justru yang harus dicuci hati, itu hatinya itu loh. Bukan hanya tangannya, tapi hati kita yang harus dicuci terus dengan firman-Nya. Ya, dan ini yang membuat kita bisa nanti menjadi sehat. Kita perlu menjaga kesehatan jiwa kita, yaitu hati kita dan pikiran kita. Karena Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa hati kita itu adalah sumber, the issue of life.
Jadi sumbernya kehidupan itu di hati kita. Dan ini akan mempengaruhi kekekalan. Karena itu kalau orang berkata, saya sudah diselamatkan. Nanti dulu, banyak orang berkata, saya sudah percaya Yesus, pasti selamat. Tapi jiwanya masih kotor, nggak bisa. Karena Alkitab mengatakan 1 Petrus 1 ayat 9, the end of your faith is the salvation of your soul. Jadi akhir dari iman kita, tujuan iman kita itu keselamatan jiwa. Apakah jiwa kita sudah kudus? Ya, karena itu seperti yang ditulis dalam terjemahan ya Authorized Version berkata, for as he thinks within himself, so he is. Apa yang dia pikirkan di dalam dirinya, itulah orangnya. Itulah model orangnya. Ya, dan ini menyatakan diri kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Siapa kita, itulah siapa pikiranmu. Karena itu kalau pikiranmu selalu kotor, mikirkan yang negatif, itulah orangmu. Pikiranmu duit, ya itulah mata duitan. Ya, jangan membantah, ini perkataan Tuhan. Jadi kita mesti akui, ya, karena itu betapa pentingnya kita itu berdoa. Pikiran kita diliputi dengan firman Tuhan. Gambar ini adalah sarapan pagi, bukan? Tuhan berkata, tiap pagi kita harus berdoa. Tuhan, ya, berilah kami makanan kami setiap hari. Ya, our daily bread. Jadi setiap pagi selain bread untuk perut, bread untuk jiwa. Bahkan Daud waktu dia bersalah dalam Mazmur 51 dikatakan dalam kata-kata ini, God create a pure heart in me. Create, ciptakan. Itu kata create itu bara. Ini nggak bisa manusia buat. Bara itu kata-kata waktu Tuhan mencipta bumi ini, Tuhan kata jadilah. Nah itu. Ya, jadi hanya Tuhan yang bisa menjadikan hati kita ini bersih, murni oleh darah anak domba. Oleh karena itu, mari kita mau belajar membuat pikiran kita ini jadi baru melalui firman Tuhan. Ya, firman Tuhan inilah yang membuat kita bisa berubah pikiran kita. Karena kita terus dimasuki, orang Jawa bilang dijejeli gitu ya. Terus maka bisa berubah. Karena itu orang yang namanya cuci otak. Kita perlu dicuci otak. Otak kita inilah yang mengganggu. Sehingga timbul ketakutan dan sebagainya. Mari kita membaca bersama Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Semua membacakan di rumah masing-masing. Semua bersuara, berbahagialah orang yang membacakan kata Tuhan. Mari kita bacakan bersama 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Inilah outputnya. Maka hasilnya kalau sudah mikirnya positif benar, pasti hasilnya baik. Ingat teman-teman,
pikiran positif saja, bukan iman. Saya perlu berkata ini karena pikiran positif berbeda dengan iman. Namun iman selalu positif. Kita mesti dapat membedakan. Karena itu sungguh apa yang dikatakan yang benar, yang baik, yang suci, yang adil, yang sedap didengar, itu yang kamu harus pikirkan, semuanya yang baik. Ya, tapi bukan hanya pikirkan. Firman Tuhan bukannya dipikir-pikir, tapi dikatakan pelajari. Nah, ini banyak orang kurangnya di sini. Saya terus terang, sungguh banyak orang Kristen tidak pernah mempelajari Alkitab. Ya, hanya dengar tapi tidak pernah mempelajari. Di sini katakan kamu pelajari apa yang kamu terima, ya, dan kamu dengar, ya, lalu kamu bisa melakukan. Kenapa banyak orang tidak melakukan? Karena dia tidak mempelajari. Salah satu pelajaran yaitu akibat apa nanti, ya. Karena itu suku think right, pikir yang benar, lalu suku melakukan yang benar. Kalau kamu bisa melakukan benar, kamu feel right, kamu bisa damai, perasaanmu benar, enak, ya. Nah, suku, yang pertama kita expose yaitu pikiran kita ini, tadi katakan itu satpam. Satpam itu membuka atau menutup, menolak, ya. Dan yang pertama ini bicara pikiran kita jadi tong sampah atau versus peti perjanjian Tuhan. Ya. Ada peti harta karun. Nah, ini banyak orang pikirannya harta karun. Ini termasuk, ya. Ini baik, Gus, tapi ini bukan yang terbaik. Nanti saya terangkan. Pikiran kita itu seperti kotak kosong yang bisa diisi dengan apa saja. Ya, dan banyak orang menjadikan pikiran ini tong sampah. Tong sampah, suku. Wah. Hal-hal yang buruk disimpan. Salah satunya apa? Sakit hati. Halo. Berapa banyak orang menyimpan sakit hati sampai bertahun-tahun. Saya pernah besuk kepada seorang wanita dan dia sakit selama setahun di rumah sakit. Saya tidak kenal, kami masuk besuk anggota kita, di sebelahnya ada orang, kesempatan kita datang, kita ngomong, tanya, dan dia mulai menangis. Saya tanya, berapa lama ibu di sini? Setahun. Elizabeth, di rumah sakit Elizabeth. Lalu dia cerita, dia sakit hati. Sama siapa? Saudaranya sendiri. Kenapa? Habis saudaraku ngerebut suamiku. Bayangin. Dan oleh karena dia sakit hati, sampai dia sendiri sakit. Ya, gambar ini menunjukkan pikiranmu nanti itu bisa downward, turun ke bawah ke hatimu. Dari sini turun ke sini. Ya, ke hati kita ini. Nah, oleh karena itu kita yang terbaik bukan tong harta karun. Itu bagus memang bagi orang dunia. Tapi ada yang lebih baik. Jadikan pikiran Anda ini, kata pikiran logisomai, itu juga mempunyai arti resapkan. Jadi diresapkan gitu ya. Firman Tuhan ini mesti meresap. Ya. Jadi pikiran kita ini harus seperti peti perjanjian. Dalam kemah tabernakel, Tuhan itu memberikan yaitu ruangan Maha Kudus. Di situ ada yang namanya tabut perjanjian. Terdiri dari dua, ya. Yang di bawah itu namanya petinya, yang di atas itu tutupan peti, mercy seat. Dan di situ ada kerub yang menaungi. Nah, dalam pelajaran kemah sembahyang,
maka peti itu menggambarkan gereja Tuhan. Tapi tutup peti ini menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mau tunduk di bawah Yesus, maka akan diisi dengan 3 perkara. Kata Tuhan kepada Musa, Musa, isilah peti ini dengan pertama 2 loh batu, supaya kamu ingat hukum Allah. Ya, lalu taruhlah juga supaya kamu ingat. Jadi semuanya peringatan. Di pikiran kita mesti ingat. Pertama, hukum Tuhan. Ini namanya perintah. Nah, banyak orang nggak suka. Oh, kalau perintah itu Taurat. Loh, ya memang Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kita. Dan Taurat itu benar, adil, baik. Nanti baca itu Roma 7. Dan Yesus datang bukan menghapus Taurat, tapi menghapus aturan-aturan tetek bengek Taurat itu loh. Banyak orang ingin menghapus hukum Tuhan. Ya, tidak boleh. Hukum Tuhan ini tetap harus kita hargai. Ini janji. Ya, yang kedua yaitu buli-buli emas yang berisi mana. Waktu orang Israel berjalan 40 tahun, tiap hari mana turun, mujizat luar biasa. Mereka dikasih butir-butir kecil-kecil, tapi makannya sedikit saja. Tidak pernah sakit selama 40 tahun, tidak pernah kakinya bengkak. Itu Alkitab nulis. Dan itu menggambarkan firman Tuhan sehari-hari. Karena mana ini harus diambil sehari-hari. Betul enggak? Kalau 2 loh batu itu sekali. Tapi mana harus tiap hari. Kamu harus kumpulkan. Kecuali hari ke-6 kamu mesti double. Sebab hari ke-7 nanti akan tidak turun. Jadi ini firman kehidupan. Saudara itu mesti menjadi orang yang bisa hidup rohanimu itu karena makanan sehari-hari. Karena itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus dikatakan, give us our daily bread. Makanan tiap hari. Jadi saudara mesti baca Alkitab tiap hari. Karena di situ ada janji, peringatan. Lalu ada tongkat. Ini tongkat ya. Tongkat dari imam besar Harun itu ditaruh di situ. Besoknya dibuka. Ternyata tongkat itu bisa berbunga. Ya, bertunas, berbuah. Ini artinya walaupun sudah mati, dapat hidup kembali. Ingat, kuasa Tuhan itu kuasa yang membangkitkan, menghidupkan. Imanmu dihidupkan dengan firman Tuhan. Segala perkara engkau mungkin bisnismu mati, percaya di dalam Tuhan bisa terjadi mujizat. Banyak orang mengalami itu sehingga mereka tahu kalau dulu usahanya, sekarang bukan. Ini anugerah Tuhan, kuasa Tuhan. Karena itu dalam Filipi dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kamu mesti pikirkan yang ini, jangan yang negatif-negatif. Mari kita mengubah dengan datangnya banyak tiap hari ding ding kita buka yang mati sekian ding tambah lagi ding waduh di Amerika waduh di Itali. Saya nggak mau dengarkan itu. Saya mau cuma dengar apa yang Tuhan katakan. Saya cuma sekilas saja. Kalau yang negatif-negatif begitu merugikan kita sendiri. Kedua, Allah janji menyertai. Tadi kita dengarkan nyanyian. Tuhan tidak janji jalan kita rata.
Ya, semuanya baik, tapi menyertai. Kita tidak boleh berhenti hanya memikirkan. Rasul Paulus berkata, lakukanlah. Nah, lakukan ini dari kata Greek-asku praso. Praso artinya latihlah. Dan lakukan ulang, sampai jadi habit, kebiasaan. Ya, kebiasaan saudara apa? Kalau tiap pagi bangun, cari apa? Cari kopi, ada. Kebiasaan lagi, tiap hari cari apa? Makan, itu tiap hari itu. Apakah saudara sudah menjadikan firman Tuhan itu makanan sehari-hari? Ya, saya tuliskan di sini gambaran arloji. Semacam ini, bagaimana dia bisa jalan arloji ini? Ya, saya tuliskan di situ, terus berhubungan dengan sumber daya yang menggerakkan. Arloji kita ini sekarang nggak ada yang pakai puteran gitu, klik klik klik. Dulu tiap hari kalau nggak diputar mati. Sekarang nggak, pakai apa? Baterai. Pasang, udah. Atau masih goyang ya. Tapi sekarang daripada goyang-goyang, kasih baterai. Kalau mati, beli lagi baterainya. Jangan mesti ada sumber daya. Nah, kita mesti selalu gandeng. Bagaimana Allah menyertai? Dengan apa Allah menyertai? Dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hidup dalam kita, maka dia itu seperti ada kuasa yang memutar, menggerakkan kita. Itulah yang disebut a faith that works. Ya, iman yang bekerja. Nah, semua pengajaran firman itu sudah kita terima. Harus dipikirkan. Sampai menjadi belief. Sampai menjadi keyakinan. Ya, jadi orang kalau sudah kena indoktrinasi, lalu jadi keyakinannya. Karena itu ada orang-orang yang keyakinannya salah, tapi tetap dipercayai. Kenapa? Ya terus didoktrin. Dia nanti akan mengikuti, karena itu sudah menjadi belief, keyakinan. Ya. Tapi ingat, Tuhan ingin supaya iman kita itu tidak berhenti hanya menjadi keyakinan, tapi menjadi perbuatan iman. Dan inilah yang disebut ketaatan. Ya, kapan itu bisa terjadi ketaatan kita? Kalau Roh Kudus mulai bekerja. Dan ini tidak bisa lepas dari doa-doa. Masa semacam ini, marilah, saya berpikir Tuhan ini baik. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 nanti sudah baca, kamu kan tahu masa dan zaman dan masanya, kronos dan kairosnya, kata Tuhan. Kapan Tuhan datang? Nanti kalau mereka sudah berkata, oh tenang, damai. Tiba-tiba, nah saya percaya, COVID ini memang sekarang, seluruh dunia sudah 200-an lebih negara kena. Tapi nanti berhenti, pasti berhenti. Nah tenanglah. Tapi perhatikan, orang kalau sudah berhenti, lalu berbuat dosa kembali. Bukan, ini sebetulnya kesempatan. Itu loh, kamu itu salah, mesti berubah. Aku sudah kasih warning terakhir ini. Saya rasa begitu. Karena pandemi ini yang mendunia ini, mendunia. Flu dulu kita tidak pernah kena. Waktu perang dunia. Kolera, waduh banyak. Ya, waktu perang dunia dulu, ratusan ribu yang mati. Itu dulu loh, apalagi kalau sekarang kena. Itu kena flu aja, ratusan ribu. Sekarang yang mati berapa? 1 juta. Itu sampai
berpuluh-puluh juta hanya kena flu. Ya, saudara, mari kita mau belajar untuk terus bergabung dengan Roh Kudus yang membuat kita tahu, waduh, ini kesempatan sebetulnya untuk kita melatih nanti masuk zaman yang sukar. Bersyukur kalau kita diangkat Tuhan sebelum tiba murka Allah. Saudaraku, nah itulah sebabnya sudah mesti melatih juga seperti seorang atletku yang terus melatih diri seperti Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah ini fakta imanmu. Sampai kemana? Sampai ke tubuh. Iman itu spirit, roh. Tapi untuk ke tubuh, jalurnya mesti lewat jiwa, pikiran, perasaan, kehendakmu. Kalau firman Tuhan itu roh, tapi untuk dilakukan itu tubuh. Itu biasanya yang ganjel itu pikiran ini. Lalu stuck di situ. Nah, Tuhan mau masuk, engkau berkata satpamnya, no. Boleh dengar, itu khotbah untuk Pak Bekti, bukan untuk saya. Kita jemaat kok, itu untuk pendeta. Hidup kudus, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita kan tidak. Nah inilah yang menyebabkan pikiranmu ini pengganjal. Ya, engkau yang melarang sendiri masuk firman Tuhan. Coba latih sampai engkau bisa menguasai tubuhmu. Ya, dan kalau orang yang tubuhnya dia bisa menguasai mulutnya. Ini paling penting kata Tuhan, orang sempurna atau tidak itu dilihat dari mulutnya. Yang terakhir, kalau engkau melakukan, dikatakan lakukanlah, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Ya. Nah, halangan memiliki pikiran dan perilaku yang benar itu karena hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Ini pikiran kita kan satpam gitu ya. Ya apa enggak gitu. Jadi saudaraku, firman Tuhan yang mau menegur kan kalah dengan medsos. Ya, saudaraku. Jadi selain mulut kita, kalau masuk hati kita sendiri, itu untuk kita sendiri. Kacau sendiri, tapi belum mengacaukan orang lain, betul? Tapi kalau sudah kita mengucap, menajiskan orang. Sekarang mungkin tidak mengucap, tapi tangan kita ini loh, gadget ini loh. Saudara ini sama dengan mengucap ini. Klik, broadcast yang jelek. Saudara membuat orang lain apa? Takut. Berdosa enggak? Dosa. Karena itu hati-hati. Ya, kita jangan, mulut ini kita ganti sekarang dengan, bukan mulut saya. Tapi tangan. Tangan itu apa? Tubuh. Makanya tadi kita mesti menguasai apa? Tubuh. Termasuk mulut, tangan, dan sebagainya. Ya, dan ini halangan itu tergantung dari pikiran kita ini, ya, seperti hari-hari ini, yang disebabkan oleh pandemi COVID ini, ya, janji Tuhan, jangan hendaknya kamu khawatir, ini perintah loh, jangan hendaknya kamu khawatir apa? Apapun juga. Jadi bukan hanya COVID, apapun juga, ya, termasuk kematian. Mungkin beberapa, ini kan banyak dokter mati, aduh. Tapi saya percaya, kalau orang Kristen yang mati karena dia melayani, itu jangan, terkena kutuk, no. Jangan dulu, kamu bukan hakim yang menentukan. Pokoknya kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Kalau saudara mati dalam kekhawatiran, kata Tuhan apa? Baca itu dalam Wahyu, kitab terakhir. Di sorga, ranking pertama,
tidak ada penakut. Karena orang yang takut itu belum punya kasih, kata Tuhan. Kalau sudah takut mati, itu tanda dulu saya takut mati. Ya, tapi Tuhan ubahkan pelan. Wih, heran. Tuhan itu dahsyat. Ya, saudara, oleh karena itu betapa pentingnya kita mempunyai yang disebut damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan ini memelihara, kata Tuhan. Nah, kata memelihara ini dalam bahasa aslinya mempunyai artisku istilah militer menjaga dan membentengi. Wow. Menjaga dan membentengi. Siapa yang menjaga dan membentengi kita? Kalau kita mengucapkan ucapan iman sebagaimana khotbah hari Jumat. Coba diulangi hari Jumat, streaming itu. Saya katakan dalam Mazmur 103, waktu orang-orang mengucapkan perkataan Tuhan, malaikat yang dimilikinya menunggu perintah. Firman Tuhan itu Allah. Jadi waktu kita mengucap, itu Allah bicara. Waktu Allah bicara, malaikat menjalankan. Wow. Dan itu yang membuatku benteng. Kita punya benteng yang tidak kelihatan terhadap COVID. Siapa itu? Malaikat Tuhan yang menyertai kita. Dan kata Tuhan, malaikat itu pesuruh Tuhan. Nyala api. Tidak ada binatang yang tahan kena api. Nggak ada. Betul? Singa pun kalau kena api takut. Apalagi COVID. COVID kena matahari panas saja mati dia. Apalagi kena api. Saya percaya, malaikat-malaikat itu seperti api, kata Tuhan. Mari kita banyak berdoa, biar kita yakin, ya, dengan ucapan-ucapan waktu nyanyi juga, seperti ini. Damai sejahtera Allah melampaui akal. Enggak dapat aku pikirkan kok bisa ya. Tapi bukan sengaja ya, oh aku pasti dia, tapi tidak beriman, saudara, sesukanya, ya kena. Jangan mencobai Tuhan. Pikiranmu harus dicengkeram oleh Roh Kudus. Ya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan menyertai, memelihara yang dikatakan dalam Yesaya, yang hatinya teguh kau jagai dengan kau jagai. Siapa yang menjagai? Tuhan. Dahsyat Tuhan kita, karena itu damai sejahtera Allah yang mengawali hati dan pikiran itu sebagai akibat persekutuan kita dengan Kristus. Dan itu disebabkan karena kita banyak bersyukur pada Tuhan. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Karena itu tinggallah dalam Kristus, dalam firman. Kenapa mesti kata Kristus? Karena Kristus itu urapan. Banyak orang membaca Alkitab tapi tidak diurapi Roh Kudus. Saudaraku, betapa pentingnya roh. Karena itu mari saya ajak saudara sekarang belajar untuk mengucapkan. Katakan pertama-tama kepada siapa? Jiwamu sendiri. Karena jiwanya Daud dulu waktu tertekan, dia berkata, hei jiwaku, kenapa engkau tertekan? Pujilah Tuhan. Jiwaku, kamu jangan nyuruh orang lain dulu, suruh jiwamu dulu. Kalau jiwamu betul engkau bangun, engkau bisa dirasakan orang lain. Wih, kok enak ya nyanyi ya tadi. Bisa transfer. Kenapa? Karena jiwanya dulu, jiwa dewa ini loh, sebelum menjadi berkat, engkau harus lebih dulu jiwamu betul memuji Tuhan. Khususnya bagi para singers, para pemusik. Waktu dia memainkan, ini untuk Tuhan. Amin. Waktu saya khotbah, ini untuk gereja Tuhan. Amin. Maka akan terjadi mujizat. Yes. Saya percaya itu. Lakukan
dengan jiwamu. Perintahkan jiwamu. Hei jiwa, jangan tertekan. Kata Daud, pujilah Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu telah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Yang di rumah biar bertepuk tangan memuji Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu telah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Mari kita ganti kata semua salahmu. Sekarang kita ganti dengan salahku, penyakitku. Dan kita juga mohon waktu kita nyanyi, penyakitku disembuhkan. Waktu Amen. aku nyanyi, Yes. penyakitku disembuhkan. Amen. Kesalahanku dihapuskan. Amen. Mari kita berdiri di rumah masing-masing. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan sukacita. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan ku lupakan. Semua salahku telah dihapuskan, serta penyakitku disembuhkan. Hai jiwaku, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan ku lupakan. Semua salahku telah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Sekarang tuding temanmu, katakan, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Amin. Semua salahmu telah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Amin. Hai jiwaku, Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu telah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut
rumah, semua yang di rumah memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang hebat. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Amin. Kau sungguh hebat. Semua yang di rumah memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kaulah Tuhanku. Kaulah Yesusku. Kaulah Yesusku yang hebat. Engkau heran. Engkau heran. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Kami deklarasikan Engkau ajaib. 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 Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang heran. Engkau pencipta. Pencipta. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Menjadi ada. Oleh karena kuasa-Mu. Engkau Allah yang El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Bapa, Engkau sendiri berjanji dalam kitab Nabi Yesaya, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekarang firman-Mu sudah didengar oleh umat-Mu, walaupun di rumah sekalipun, tapi firman-Mu ada firman yang berkuasa. Karena firman yang kami ucapkan sekarang adalah firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus, yang mengandung kuasa mencipta, 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 yang tidak ada menjadi ada. Karena itu sel-sel yang baru bagi yang sakit, mungkin terkena COVID, kami perkatakan, kami deklarasikan dengan firman yang kami dengar, dengan landasan firman yang ada dalam hati kami masing-masing. Maka engkau juga akan berkata di tempat tidur Anda masing-masing yang mungkin sakit, engkau berkata, Tuhanku ajaib. Amen. Tuhanku pencipta. Amen. Tuhan ciptakan sel-sel yang baru. Amen. Sel-sel yang kuat. Amen. Yang bisa mengalahkan sel-sel COVID ini dalam nama Yesus. Aku deklarasikan. Amen. Karena Engkau Tuhan pencipta yang berkuasa. Tuhan, kami juga berdoa bagi para dokter yang menangani di garis depan. Engkau berikan mereka hati yang tabah. Pikiran mereka sekarang bersandar pada firman-Mu. Walaupun mereka memakai baju yang baik, tapi ada yang lebih baik kalau mereka disertai malaikat-malaikat-Mu. Saat mereka dengan tulus, dengan kasih,
Kami sekarang berdoa Tuhan, kirim malaikat-Mu Yes. untuk pekerja-pekerja rumah sakit, baik itu dokter, baik itu juru rawat. Tuhan, Engkau tolong mereka sekalian. Kirim malaikat-Mu Tuhan, melindungi mereka juga. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, bagi Bapak Presiden kami, lindungi Wakil Presiden kami, para menteri yang bekerja keras. Tuhan, Engkau tolong juga Tuhan pemerintah daerah, gubernur di mana-mana, khususnya kami doakan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar. Engkau lindungi wali kota kami Semarang Bapak Hendi. Engkau lindungi dalam nama Yesus. Semua aparat di Pemda Pemkot Tuhan sertai mereka sekalian. Sekarang kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu ini. Tuhan, meteraikan firman-Mu, meteraikan dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Karena Roh Kuduslah meterai yang kokoh dan kuat, yang membuat segala firman perjanjian menjadi kenyataan. Terima kasih. Karena itu Tuhan, sebagai akhir kami ingin memberkati mereka yang mendengarkan ini. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian yang mendengarkan khotbah ini, tadakan tangan-Mu dengan satu keyakinan, anugerah Tuhan bisa mengalir dalam hidupmu. Sekarang saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terimalah berkat ini. Berkat ini ada di dalam kuasa daripada Allah Bapa, dalam kuasa dari Anak Allah yang mengasihi dan memberikan nyawanya bagi penebusanmu. Kuasa ini dalam Roh Kudus yang akan mengimpartasikan kuasa Allah kepadamu. Terimalah dengan hati yang tulus dan merendah dan berkata, Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamatku. Namamu juru selamat, Yesus. Pasti aku diselamatkan. Amen. Pasti aku diselamatkan. Amen. Terimalah berkat ini, baik rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kau yang percaya akan berkat ini, katakan amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami. Terpujilah Tuhan Allah kita yang telah melawat umat-Nya dan membawa kelepasan bagi kita.